kenapa kok Kak Olin bercerita tentang putra mahkota ini? Karena seorang pemimpin juga harus bisa menerangi orang lain sama seperti lilin itu. Seorang pemimpin harus bisa dan seringkali berkorban lebih banyak loh dari orang yang lain. Kalau orang lain itu tenang-tenang, santai-santai, seorang pemimpin harus berpikir keras. Seorang pemimpin harus bergerak cepat. Seorang pemimpin harus ada buat orang lain. Dan itulah yang kemudian menjadi penting ketika hari ini kita berbicara tentang I can lead. Kita harus bisa menerangi orang lain. Mulai dari mana? Dari rumah dulu. Ada yang punya adik, bisa nggak bantu adik? Ada yang punya koko cici. And that is the good person. Itu yang luar biasa, seorang pemimpin mulai dari situ. I can lead, saya bisa menemani adik saya bisa bantu papi mami saya. Kalau ada tugas, saya menyelesaikan dengan cara yang bagus. Tidak hanya sambil selesai, tidak hanya seadanya saja. Dan itu seorang pemimpin. Ia bisa tersenyum, ia bisa melakukan hal yang luar biasa. Saya ingat loh, mohon maaf ya ibu kepala sekolah dan wali kelas. Di core value Santa Ursula itu kan ada core value yang disebut against the tide. Itu dalam banget, itu luar biasa. Seorang pemimpin harus bisa menunjukkan yang paling bagus. Itu ya poinnya ya adik-adik ya. Seorang pemimpin kayak lilin itu harus bisa menerangi. Sekarang tantangan yang ketiga. Kak Olin sekarang minta ambil kertas kamu dan ambil spidol atau pensil kamu. Oke, ini tantangan yang ketiga. Karena seorang leader itu harus dimulai dari rumah. Dari orang-orang yang dekat dengan kita dan harus kita lakukan saat ini. Bukan besok, bukan setahun lagi, mulai saat ini. Itu leader yang bagus. Nah, sekarang tantangan yang ketiga. Kak Olin minta kepada kamu masing-masing untuk menulis atau menggambar. Apa yang ditulis, apa yang digambar. Nah, dengarkan baik-baik ya. Begini ceritanya. Jikalau nanti kamu menjadi seorang pemimpin, atau kalau seperti di cerita tadi, kamu jadi raja yang bisa memimpin, kamu jadi ratu yang bisa memimpin, atau kamu menjadi pemimpin dalam hidup sehari-hari. Di kertas kamu Kak Olin minta, coba tulis atau coba gambar barang apa saja yang bisa menggambarkan kepemimpinan kamu. Barang apa saja yang bisa menggambarkan kepemimpinan kamu. Kan tadi anak yang pertama itu mengambil pena, anak yang kedua mengambil lilin. Itu kisah di kerajaan. Nah, kalau kamu kira-kira apa ya? Bebas. Kamu bebas memilih apa aja ya. Yang kalau saya menjadi seorang leader, seorang pemimpin, ini loh yang bisa menjelaskan tentang kepemimpinan saya. Anak-anak kelas 2 bisa paham apa tantangan yang ketiga? Paham? Belum mengerti. Gini, kalau dari cerita kerajaan. Oke, saya ulangi ya, Kak Olin ulangi ya. Kalau dari kisah kerajaan tadi, anak yang pertama itu kan mengambil pena sebagai gambar yang mewakili kepemimpinan dia sebagai pemimpin. Anak yang kedua mengambil lilin yang bisa menggambarkan dia sebagai seorang pemimpin. Nah, pertanyaan Kak Olin, kalau kamu sebagai pemimpin, barang apa ya yang akan kamu ambil? Nah,
Barang itu Kak Olin minta untuk digambar di kertas kamu. Ya apa saja itu barang itu. Misalnya nih, kamu bisa memilih lilin, boleh. Karena kamu bilang, karena lilin itu bisa mewakili kepemimpinan saya. Atau barang yang lain lagi, apa ya? Mungkin tongkat. Karena saya memimpin. Nah, bisa begitu ya? Jadi silakan digambar di buku kamu sekarang atau di kertas. Apa saja ya kira-kira ya? Oke, boleh ditulis atau digambar, boleh pilih.